Pemirsa Sulu Timur yang kami cintai, kembali lagi kami hadir di hadapan pemirsa dengan topik dan tema diskusi yang menarik. Dan hari ini saya bersama anggota legislator terpilih Manggarai Barat, Bung Hasan, ya, dari Partai Perindo. Ya. Nah, ini kan ntar lagi nih Bung Hasan mau lantik ya. Dan kabarnya kegiatannya itu akan dihadiri 8.000 orang gitu. Benar nggak itu? Memang kita punya konsep seperti itu. Jadi memang apa ya Peron ya? Pertama, saya ucapkan selamat kepada Sulu Timur. Jadi dimanapun berada, salam persatuan. ini ada kopi ini Pak Hasan. Kopi Manggarai asli ini. Ya, ya. Dari Manggarai Timur ya, kopinya. Gitu. Kita konsepnya bersama panitia. Kita mau hadirkan 8.000 orang. Karena untuk panitia acara syukuran saya ini, saya sudah serahkan sepenuhnya kepada keluarga besar di Glomori. Yang dipimpin langsung oleh Somaila, Kepala Desa Glomori. Wah, luar biasa. Ya. Tapi ini, saya ajak Pak Hasan ngobrol. Ini sebenarnya bukan soal pelantikan, tapi soal dinamika politik menjelang pilkada di bulan November besok ini. Dan akhir-akhir ini, Partai Bapak itu Perindo itu lagi mencuri perhatian publik. Nah, kenapa mencuri gini nah? Kemarin itu saya dapat informasi dari Pak Marcel bahwa hanya ada 2 yang daftar, Pak Marcel dengan incumbent ya. Nah, tiba-tiba partai ini mendukung Pak Mario. Nah, dan ada satu pernyataan Pak Marcel yang menarik di situ bahwa ini soal ada komitmen yang tidak dipenuhi. Gimana menurut Pak Hasan tuh sebagai kader Perindo? Jadi baik, Pak Iron. Memang saya sering bilang kalau Perindo itu memang seksi ya. Di Manggarai Barat ini Perindo itu seksi menurut saya. Artinya di saat orang masih samar-samar untuk memberikan dukungan politik terhadap salah satu pasangan calon yang berikut kontestasi politik di Manggarai Barat ini, Perindo sebagai tampil terdepan memberikan dukungannya kepada pasangan calon bupati, yaitu ke Mario Ricard. Itu artinya Perindo ini bisa memberikan keyakinan kepada pasangan calon dan juga kepada partai politik lain dan juga kepada publik Manggarai Barat di saat teman-teman partai politik yang lain masih samar-samar memberikan dukungan. Tapi Perindo tampil terdepan untuk memberikan dukungan itu. Sehingga menurut saya Perindo dengan munculnya Perindo sebagai panggung terdepan ini, maka ini meyakinkan kepada publik Manggarai Barat bahwa pasangan ini memang setelah didukung oleh Partai Perindo, dan saya yakin dan percaya bukan tidak mungkin akan ada partai-partai politik lain yang siap untuk memberikan dukungan kepada pilihannya Partai Perindo. Apakah Perindo kemudian setelah memberikan dukungan ini seluruh kadernya kompak kemudian untuk bekerja untuk Mario? Sering saya pernyataan di berbagai media karena pasca rekomendasi DPP Perindo kemarin sudah fix untuk menyerahkan kepada pasangan Mario Prananda dan Ricard Sontani, maka saya yakin dan percaya tentu sebagai kader dan juga sebagai pengurus Partai Perindo, kami sudah siap untuk bekerja secara totalitas, memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Partai Perindo yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu pasangan calon Mario dan Ricard. Dan siap itu dimenangkan di Glomori itu dan dapil 1. Pokoknya kita sudah membangun komunikasi ini baik di wilayah dapil 1 maupun juga di daerah dapil-dapil lain. Nah, kenapa saya harus bertanya begitu, Om Hasan? Bertanya bahwa apakah kompak? Karena pasca dikeluarkannya rekomendasi surat keputusan, bukan rekomendasi, surat keputusan, B1 KWK ya. B1. Nah, saya baca di media bahwa Pak Stanis memberikan pernyataan publik bahwa dia mengundurkan diri walaupun dengan WhatsApp ya ke DPP, lalu kemudian menyatakan dirinya akan mendukung paket lain malah Teddy Weng. Nah ini polemik sendiri gitu.
Kalau saya Peron tidak terlalu masuk ke ranah itu ya. Iya. Karena bagi saya itu kan internal pribadinya Pak Stanis. Iya. Tetapi secara pribadi saya, apapun keputusan politik yang disampaikan oleh Pak Stanis, bagi saya sangat menghargai keputusan itu. Oh. Tapi sebagai kader siap menjalankan perintah partai. Ya, bahwa kami tunduk dan patuh dan ikut tegak lurus terhadap perintah partai. Nah. Sehingga kemarin-kemarin di berbagai media setelah resmi DPP Perindo menyerahkan surat keputusan B1 KWK kepada pasangan Mario dan Ricard, tentu kami sebagai kader dan juga sebagai pengurus Partai Perindo solid dan total untuk memenangkan pasangan Mario Ricard ini. Oke. Nah, gimana tanggapan Pak Hasan terkait satu pernyataan yang menarik dari Pak Marcel Jeramun? Ya, kami tidak mendapatkan rekomendasi itu karena kami tidak memenuhi komitmen. Lalu ketika saya tanya, komitmen itu apa? Ya, adalah pembiayaan. Apakah benar dalam dinamika partai Perindo soal pembiayaan? Ataukah itu kemudian, ya semua partai politik lah? Saya, lagi-lagi saya katakan bahwa itu adalah, tentu semua partai politik itu kan ada mekanisme yang dibangun. Tahapan-tahapan dari awal, dari persiapan administrasinya. Yang walaupun bahwa semua keputusan itu ada di DPP. Nah, tetapi tentu langkah-langkah ini semua partai politik dan pasangan bakal calon yang mengikuti kontestasi politik pilkada di Manggarai Barat, tentu mekanisme-mekanisme administrasi ini akan disiapkan. Nah, terkait pernyataan saudara saya Pak Marcel yang terkait dengan apa itu, itu adalah menurut saya ini kan ruang demokrasi, Peron. Ruang demokrasi, dan saya tidak pernah, secara pribadi saya tidak pernah menyentuh soal masalah partai politik yang lain. Karena bagi saya, yang saya konsen ini adalah partai politik saya sendiri, yaitu Partai Perindo. Begitu. Ya, berarti itu ya pernyataan yang inilah ke ruang publik. Tapi yang menarik gini, Mas. Kalau kita bicara Manggarai Barat, di Manggarai Barat ini kita sama-sama tahu bahwa ini daerah plural. Nah, pemilih Muslim itu lumayan banyak. Nah, sementara sampai detik ini calon Muslim itu tidak ada. Ini menjadi secara analisa politik, kalau kita bicara politik ini, pemilih Muslim di pesisir ini yang notabene banyak tinggal di pesisir ini menjadi rebutan banyak kandidat. Ya setidaknya yang saya lihat arahnya pasti ya ada tiga calon ya. Ada Pak Edi Weng, ada Pak Mario Ricard yang diusung Pak Hasan, partainya Pak Hasan, dan Pak Dus Barat Daya dan Pak Marcel Jeramun. Ini aja, selain kita nggak tahu dengan ada perubahannya ini. Nah, tapi ini menarik. Pertarungan ini ada di pemilih Muslim yang berada di pesisir pantai. Sementara di satu sisi, misalkan Perindo dengan basisnya Pak Hasan yang ada di pesisir ini, kalau lihat dari perolehan suara Pak Hasan, ini juga akan memberikan suara yang sangat signifikan. Sementara di sisi lain, nah, Pak Endi juga mengkonsolidasi PKS dan P3. Nah, jadi secara politis kita lihat bahwa ini pertarungan ini akan seru di daerah pesisir. Gimana menurut Pak Hasan sebagai seorang tokoh muda dari daerah pesisir, lalu sebagai tokoh Muslim muda, gimana nih? Kalau saya tentu dari beberapa pasangan calon yang sudah ada ini kan itu tentu semua punya cara dan trik masing-masing untuk meyakinkan konstituen, terlebih khusus kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan. Saya rasa bukan hanya kami dari karena Partai Perindo sudah resmi mendukung pasangan Mario Ricard, tentu juga kami akan punya cara tersendiri untuk meyakinkan masyarakat yang ada di wilayah pesisir kepulauan, juga kepada kandidat pasangan yang lain. Karena semua itu adalah bagaimana penilaian dari masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi untuk menentukan hak pilihnya. Tetapi tentu cara-cara inilah yang dilakukan oleh pasangan calon juga kepada baik kepada timnya masing-masing untuk meyakinkan masyarakat bahwa ketika kita punya trik dan cara tersendiri, bagaimana caranya supaya masyarakat itu supaya bisa memilih pasangan calon ini. Nah, ada hal yang menarik juga di dalam dinamika politik ini, apalagi soal pasangan Mario Pranda dan
Richardson tadi yang diusung oleh Perindo ini, Om Hasan, bahwa sampai detik ini kita juga belum tahu apa gagasan dari atau apa visi dan misi yang ditawarkan oleh Pak Mario ini. Gimana itu menurut Pak Hasan? Apa yang Pak Hasan akan jual? Tentu soal masalah visi misi itu kan sudah disiapkan oleh pasangan calonnya. Dalam hal ini Pak Mario dan Rika. Sampai hari ini belum muncul loh Pak. Ya, nanti akan dipublishkan pada saatnya. Tetapi yang jelas, secara pengamatan saya bahwa yang namanya pasangan calon bupati dan pasangan calon wakil bupati, tentu mereka maju itu sudah siapkan itu. Nanti soal masalah visi misi itu ya nanti akan ketika momennya sudah pas ya itu akan dipublishkan. Nah, atau salahnya gini deh Mas. Menurut Pak Hasan sebagai seorang sebagai rakyat Manggarai Barat dan sebagai legislator, kenapa kita harus misalkan apa yang belum dilakukan oleh Edi Weng sebelumnya incumbent ini, sehingga kita harus kemudian memilih si paket lain MPRS misalnya, gitu. Tentu ini kan Pak Iron, bagi saya kami kan selama ini selalu berdiskusi panjang melalui sebuah kajian, diskusi yang intens, bahwa berkaca pada pembangunan di daerah pariwisata super premium yang masif ini, ya tentu masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak populis menurut kami, apalagi ini adalah di daerah super prioritas. Sehingga hasil kajian-kajian kita itu melalui sebuah diskusi yang sangat panjang, kemudian sering intens berkomunikasi dengan teman-teman, maka kita berkeyakinan bahwa itulah dasarnya pertimbangan kemarin Partai Perindo itu untuk memilih paket apa ini, Mario Rika. Ya. Tentu banyak hal yang dievaluasi lah dari pemerintahan sebelumnya. Nah, karena sampai detik ini yang hanya ditawarkan ke publik, saya lihat soal ada energi besar bahwa Mario dan Rika ini muda, lalu kemudian meskipun banyak yang bertanya bahwa dalam kemudahan mereka ini soal pengalaman, soal ini. Nah, saat bersamaan juga seperti tadi juga belum dirinci secara jelas, misalkan apa yang kemudian gagal dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, gitu. Nah, makanya buat saya dan mungkin buat publik sulit sekali kemudian menilai hari ini tawaran apa yang mau diberikan nih, gitu. Even incumbent sekalipun, sekalipun juga kan hanya bicara lanjutkan. Gimana itu Pak Hasan? Sementara tidak punya tawaran yang baru. Itu tadi saya bilang, artinya tentu setiap kandidat yang ada sekarang tentu mereka sudah mempersiapkan diri untuk menawarkan solusi-solusi konkret terkait situasi dan kondisi yang ada di daerah ini. Dan itu nanti akan dipublishkan pada saatnya. Lalu yang berikut adalah bagaimana tentu melalui sebuah diskusi teman-teman, kemudian membangun komunikasi yang intens dengan para elit, kita melihat bahwa menurut pandangan kami, Mario ini kan adalah sebagai representasi anak muda. Representasi anak muda di Manggarai Barat, dan ini menurut saya adalah ini sebagai momentum kebangkitan anak muda sekarang di panggung politik Manggarai Barat. Dan itu sudah terbukti di pileg kemarin saya terpilih mewakili anak muda juga dalam usia 30-an. Sehingga menurut saya momentum ini adalah menjadi momentum kebangkitan anak muda. Artinya ada sebuah harapan-harapan besar dan energi positif baru yang bisa diterapkan di anak muda kali ini, sehingga harapan ini tidak akan pernah hilang menurut saya. Bagaimana mungkin tawaran-tawaran solusi itu untuk bisa diaktualisasikan di daerah ini? Tentu berikan ruang dan kesempatan dulu kepada anak muda untuk bisa membangun di daerah ini. Memang itu menjadi persoalan selama ini. Kadang dunia itu bergerak lebih cepat dengan berbagai brand, sementara perangkat kita belum sampai sana. Bahkan ketika politik itu diatur atau diatur oleh generasi yang lebih tua, kemudian tidak mampu menjangkau pikiran-pikiran anak muda, gitu. Nah, Om Hasan, data pemilu kita 50% lebih itu pemilih kita itu kelompok Gen Z dan milenial. Nah, seberapa yakin Om Hasan bahwa kelompok muda itu akan ke Mario Pranda? Saya yakin dan percaya dengan munculnya figur muda Mario dan Rika ini,
tentu semangat dan antusiasme anak muda baik di kalangan generasi Z, kemudian kaum milenial, tentu saya berkeyakinan bahwa salah satu faktor terpenting dalam kemenangan Mario ini tentu dukungan dari anak muda. Dan yakin tuh yang 50% lebih itu akan mayoritas? Saya yakin anak muda kali ini sebagai garda terdepan tentu dengan totalitas akan memberi dukungan kepada Mario dan Ricard. Oke, nah basis pemilih Om Hasan itu banyak di pulau dan pantai. Ada kebijakan baru tuh, Pulau Komodo katanya mau ditutup itu. Nah, gimana menurut Om Hasan soal itu? Nah, itu dia, Peron. Arti kan begini, pandangan saya ya sebagai pribadi saya bahwa tentu soal tutupnya ini kan tentu ada sebuah kajian yang mendasar. Dalam hal bahwa karena bagi saya sebelum melakukan sebuah kebijakan itu ada sebuah kajian yang komprehensif, kajian yang masif di masyarakat, apa dasar penutupannya. Sementara kita tahu bahwa kawasan Taman Nasional Komodo itu adalah sebagai tempat pelaku pariwisata, dan juga bukan hanya tempat pelaku pariwisata, dan juga masyarakat yang ada di pulau juga itu kan adalah sudah berdomisili mata pencaharian di lokasi tersebut sebagai pemandu wisata di sana, local guide. Local guide. Yang dimana sebelumnya mereka ini mata pencaharian mereka di sana sebagai nelayan, lalu mereka tinggalkan itu karena sudah pindah haluan di sebagai local guide itu. Tentu ini ketika ini terjadi penutupan, maka berakibat dan berdampak buruk terhadap pelaku pariwisata dan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar sana. Dan ini akan menciptakan sebuah masalah yang besar dan terjadi pengangguran yang besar-besaran menurut saya. Apakah Pak Hasan ya sebagai seorang politisi dan sebentar lagi akan akan bersama-sama memperjuangkan Pak Mario ya? Apa sudah memberikan semacam masukan dan tawaran konsep terhadap Pak Mario dan Ricard? Tentu ketika mereka terpilih akan ada solusi terhadap persoalan ini. Tentu kita akan selalu membangun komunikasi, diskusi panjang dengan Mario dan juga Ricard bahwa terkait situasi yang ada di daerah ini tentu tetap ada solusi. Sehingga nanti ketika Tuhan merestui perjuangan Mario dan Ricard menjadi orang nomor satu di daerah ini, saya yakin kebijakan itu pasti akan berpihak kepada masyarakat. Oke. Nah, tadi kan ada poin bahwa ini soal orang muda. Ya. Dan Om Hasan juga pernah dalam pembicaraan dan podcast sebelumnya, Om Hasan bilang bahwa maju jadi legislator itu tidak hanya sekedar ingin jadi DPR, tetapi ada satu visi dan misi yang besar, terutama perjuangan Om Hasan kemarin bicara soal NJOP, kenaikan dan itu berdampak Om Hasan, sangat berdampak. Nah, lalu apakah juga hal itu bagian dari diskusi-diskusi internal di dalam itu, ini bagian dari perjuangan untuk itu juga atau tidak ini Om Hasan? Itu sudah pasti, Peron, bahwa selama kita membangun diskusi, kemudian kita sering beraudiensi dengan teman-teman, bahwa tentu saya akan tetap berkomitmen dan menjaga integritas saya dalam hal untuk melakukan pengawasan dan fungsi kontrol sebagai anggota dewan. Tentu komitmen ini saya sebagai anggota DPRD terpilih, yang lebih khususnya adalah mewakili daerah pemilihan 1, DPR 1. Tentu komitmen ini saya akan tetap menyuarakan keberpihakan terhadap masyarakat bila mana ada kebijakan-kebijakan ini yang benar-benar mencekik masyarakat. Nah, menarik ini. Andai Mario Prandat dan Ricard terpilih. Nah, saya tahu Om Hasan ini, Bung Hasan ini latar belakangnya orang pergerakan, orang aktivis, relatif tidak ada kaitannya dengan berbagai rezim masa lalu, dan saya yakin kekritisan itu dan semangat perjuangan itu masih ada. Masihkah Bung bisa menjadi oposisi atau bisa menjadi orang pengkritik yang aktif di legislator nanti? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak Iran. Artinya bahwa sepanjang kebijakan pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, kenapa tidak kita dukung? Meskipun bupatinya adalah partai Mario dan Ricard misalnya.
meskipun bupatinya Mario dan Ricard, tetap kita akan sepanjang kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kita akan dukung. Tetapi bila mana kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka saya orang yang pertama akan getol untuk mengkritik itu. Karena memang tugas kita ini adalah sebagai selain berbicara juga adalah untuk benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, lebih khususnya daerah pemilihan satu saya, dan sebagai fungsi kontrol dan pengawasan saya sebagai anggota DPRD. Oke. Terima kasih Om Hasan waktunya dan diskusi singkatnya hari ini ya Mas Hasan. Semoga perjuangan Om Hasan untuk memenangkan Mario Ricard ya direstui oleh tanah Manggarai Barat ini. Oke.